Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel Wayan Ardika, IM bareng Wayan, jadi belajar internet marketing bareng Wayan Ardika. Nah, pada kali ini saya akan bahas mengenai memanfaatkan momen lebaran untuk raih omset jutaan. Jadi judulnya menarik ya. Nanti video ini bakalan panjang karena akan saya ulas benar-benar step by stepnya, real secara praktek begitu. Dari semuanya step by stepnya akan saya praktekkan. Jadi saya harap sih teman-teman meluangkan waktu untuk menonton videonya. Kenapa? Karena saya yakin videonya bakalan bermanfaat banget buat teman-teman yang serius pengen memanfaatkan momen ini, khususnya momen lebaran untuk raih omset hingga jutaan rupiah. Kenapa momen lebaran? Jadi pada data dari Google mengatakan bahwa dibandingkan Harbolnas ya, hari belanja online nasional, momen Lebaran ini demand orang atau minat orang untuk belanja online itu lebih tinggi, bahkan sangat tinggi dibandingkan dengan momen-momen yang lain. Begitu. Makanya ini merupakan sebuah kesempatan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan penghasilan pertama. Kalau sudah pernah dapat jual online ya itu bagus, tapi buat teman-teman yang belum pernah ya ini merupakan momen. Kenapa? Karena daya beli orang itu sangat tinggi sekali. Nah, begitu. Jadi, kita bakal memanfaatkan momen ini untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, sebenarnya materi ini juga bisa dipraktekkan buat momen-momen yang meskipun sudah nggak lebaran masih bisa dipraktekkan karena kita akan belajar secara jualan secara online. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita memulai untuk mendapatkan penghasilan ini secara online? Yang pertama, kita harus jualan produk online dengan modal dropship. Modal dropship itu artinya gini, kita mencari produk di supplier, bisa di marketplace, bisa ke tetangga. Kalau tetangga punya produk, kita bantu jualin begitu, tanpa kita harus stok barangnya terlebih dahulu. Jadi kita hanya memajang foto produknya, kita tawarkan ke orang-orang produk yang bagus tersebut. Kalau bagus ya, kita tawarkan kepada orang-orang. Jadi kenapa main di dropship dulu, karena kan kita masih pemula, jadi resikonya kecil. Misalnya kalau teman-teman nekat ambil ke supplier jadi reseller, bayar berapa juta misalnya, kalau nggak laku kan itu resikonya besar. Makanya kalau pemula kita main yang minimum minimum risiko. Setelah itu cari produk yang pas sesuai momen. Jadi sebenarnya ada banyak produk yang bisa teman-teman jual, tapi karena ini momen lebaran, jadi kita harus tahu dulu apa sih produk-produk yang bakalan laris untuk momen ini. Kenapa? Biar cepat lakunya begitu ya. Saya sesuaikan produk dengan momen, karena sebenarnya tuh produk itu adalah sebuah solusi untuk market, sebuah solusi untuk orang. Jadi sebuah solusi untuk orang-orang yang merayakan momen lebaran. Itulah produk yang harus kita cari. Lalu promosikan dengan Facebook Ads. Jadi hmm, kenapa saya pilih Facebook Ads? Karena Facebook Ads ini berbayar ya. Facebook Ads ini berbayar, tetapi dengan bantuan Facebook Ads sebenarnya ada banyak sih. Cuman menurut saya Facebook Ads itu mudah dipelajari, bahkan untuk Anda pemula sekalipun. Jadi dengan promosi yang berbayar kita akan lebih cepat menjangkau calon customer begitu. Kalau dengan yang gratisan, misalnya teman-teman punya akun Facebook pribadi. Nah, dari akun Facebook pribadi aja cuma ada 5.000 orang. Nah, dari riset mengatakan bahwa cuma 30% orang yang melihat postingan kita, nggak semua 5.000 orang tersebut. Dan dari 30% itu berapa yang mau beli. Jadi jangkauannya kecil. Sedangkan dengan menggunakan Facebook Ads, teman-teman bisa menjangkau jutaan orang. Begitu. Jadi untungnya meskipun berbayar tapi jangkauannya lebih luas. Jadi itu bakal membantu kita lebih cepat mendapatkan calon customer. Oke, dapatkan penjualan pertama Anda dengan teknik closing. Nah, setelah nanti teman-teman promosi dengan menggunakan Facebook Ads, lalu ubah mereka, uh, jadikan mereka sebagai pelanggan. Caranya ada sebuah teknik yang namanya adalah teknik closing. Teknik yang buat orang membeli produk yang kita tawarkan. Sekali lagi, produk adalah sebuah solusi untuk market. Jadi produk ini memang menjawab kebutuhan atau menyelesaikan masalah dari orang-orang yang akan kita target nanti. Nah, bagaimana sih alur dari bisnis online itu sendiri, khususnya toko online, memanfaatkan momen lebaran ini ya. Alurnya itu teman-teman punya sebuah produk yang menjadi kebutuhan sesuai dengan momen ini, momen lebaran. Jadi produknya disiapkan dulu. Lalu teman-teman datangkan traffic atau pengunjung ke produk ini. Nah, namanya orang jualan ya, kalau produknya nggak ditawarkan kan nggak laku. Traffic inilah kita menawarkan produk kita datangkan pengunjung begitu. Jadi
Di offline pun begitu, kalau ada rumah makan kan mereka bikin banner agar orang-orang berkunjung. Karena kalau nggak berkunjung ya nggak laku produknya begitu. Lalu setelah ada orang berkunjung ke produk kita, kita konversi mereka. Kan namanya orang secara offline-nya orang, orang datang ke rumah makan itu. Orang datang ke mall kan mereka cuma lihat-lihat aja kan. Kebanyakan mereka lihat-lihat aja. Makanya kita ubah mereka, konversi mereka, jadikan mereka sebagai customer kita. Gimana caranya ya, bisa memberikan sebuah penawaran, diskon dan segala macam seperti di mall lah contohnya. Kalau untuk offline-nya, kalau di online namanya konversi. Setelah terjadi konversi baru kita mendapatkan namanya penjualan, ya baru laku. Kalau misalnya orang berkunjung ke mall ya, awalnya pengen lihat-lihat aja tapi ada diskon 70%, akhirnya orang belanja. Nah, itu terjadi penjualan. Jadi inilah alurnya. Pertama teman-teman harus cari produknya dulu yang sesuai dengan momen ini. Datangkan pengunjung ke produk tersebut. Setelah mereka datang banyak, konversi mereka dengan memberikan mereka sebuah penawaran yang bagus, lalu akhirnya teman-teman mendapatkan sebuah penjualan. Oke, paham ya, alurnya seperti ini. Mari kita praktek. Oke, sekarang sekali lagi ini videonya bakalan panjang. Jadi teman-teman siapkan waktu, luangkan waktu untuk mempraktekkan materinya. Untuk nonton dulu deh, tonton dulu baru kalau sudah paham baru nanti teman-teman praktekkan. Kita akan praktek mengenai produk, traffic, konversi dan juga penjualan. Oke, gimana caranya? Pertama adalah kita membahas mengenai yang namanya produk. Produk itu saya mencari produk biasanya di produk sih, di marketplace. Tokopedia Marketplace ini biasanya kan tempat berkumpulnya para supplier. Nah, sekarang kita akan mencari produk yang berhubungan dengan uh, momen Lebaran ini ya teman-teman ya. Oke, sebelum teman-teman tahu produknya, teman-teman harus tahu karakteristik dari momen ini. Ya, momen Lebaran ini apa sih, hal-hal yang identik dengan Lebaran ini? Ya, tentu saja uh, buka puasa ya, bulan bulan puasa dulu, buka puasa bersama. Habis itu mudik, mudik nih pulang kampung. Habis itu apa lagi ya yang berhubungan dengan Lebaran? Baju baru, baju baru. Habis itu apa lagi ya? Ketupat ya. Ya, oke. Ini cuma contoh aja. Jadi teman-teman bisa cari lagi apa sih hal-hal yang identik dengan Lebaran. Nah, dari 4 hal ini baru kita cari produk yang tepat. Contohnya adalah buka puasa bersama. Apa sih yang dibutuhkan orang untuk mereka buka puasa bersama? Ya, tentunya ya menu ya, menu. Habis itu saya langsung tulis saja ya. Apa sih yang mereka butuhkan? Biasanya sih resep, resep buka puasa, tempat mungkin ya, tempat buka puasa. Habis itu adalah alat masak mungkin, alat masak untuk masak perlengkapan buka puasa. Nah, dari sini baru teman-teman bakal cari produknya, resep buka puasa. Uh, Produk apa yang bisa teman-teman tawarkan? Ya sebuah resep, sebuah e-book. Ya, kalau ada punya ibu jago masak nih, suruh aja ibu untuk nulis resep buka puasa. Nah, teman-teman jadikan sebuah e-book, lalu jual e-booknya. Itu pasti laku deh, karena dibutuhkan banget. Apalagi kalau mudah dibuatnya, resepnya pasti bakalan laris. Lalu tempat buka puasa. Nah, ini teman-teman yang punya usaha offline, misalnya kayak kafe, rumah makan, ini apa ya? Ini kesempatan banget teman-teman bisa promosikan usaha offline teman-teman menggunakan Facebook Ads, yaitu yang namanya local awareness. Nah, oke, nanti saya akan bahas di video-video yang lain ya. Jadi local awareness itu artinya kita menjangkau orang yang berada dekat dengan usaha kita. Misalnya teman-teman usahanya di kota Jakarta. Nah, teman-teman mau promosi ke orang-orang yang dekat dengan usaha teman-teman, misalnya 1 kilo sampai 16 kilo. Jadi mereka tahu nanti kalau mau buka puasa ke rumah makan ini aja deh, deket gitu. Lalu yang ketiga adalah alat masak. Nah, nanti kita bisa cari alat masak. Lalu yang kedua yang berhubungan dengan mudik. Hal-hal yang berhubungan dengan mudik biasanya naik motor atau mobil. Mobil. Habis itu apa lagi ya? Macet, macet. Habis itu lama perjalanan. Nah, untuk mudik apa yang teman-teman bisa tawarkan, naik motor atau mobil? Misalnya kalau naik motor sama anak mungkin perlu ya gendongan anak atau boncengan anak biar
biar aman. Setelah itu perlu juga bagasi tambahan ya buat yang naik motor. Kalau yang mobil sama ya, mungkin perlu kasur mobil biar lebih nyaman tidurnya di mobil. Kalau macet, apa solusi untuk macet? Misalnya karena macet nggak bawa charger ya berarti perlu power bank. Power bank bisa laku dijual begitu. Sama ya, macet lama-lama perjalanan ini juga jenuh. Jenuh apa misalnya snack, nah snack dan segala macam itu bisa dijual. Jadi produknya udah ketahuan kan, produknya itu ya ini apa namanya, kalau naik motor atau mobil ini bagasi tambahan atau boncengan anak atau kasur mobil, atau ini kalau macet power bank. Jadi produk itu adalah solusi untuk hal-hal ini. Jadi teman-teman carikan solusi untuk hal-hal ini ya. Lalu baju baru ya, banyak banget baju baru, ketupat dan segala macam. Nah teman-teman cari lagi hal-hal yang berkaitan dengan ini ya. Saya harap sih ngerti ya. uh, Oke, sesudah itu baru kita bakal cari produknya untuk menjawab masalah-masalah ini. Sekali lagi, produk adalah sebuah solusi untuk masalah yang dihadapi oleh calon customer kita. Jadi contohnya ada orang yang mau apa ya, mau pulang kampung, dia mereka naik motor. Jadi sebuah problem adalah mereka sedang ngajak anak, susah begitu. Jadi sekarang kita berikan sebuah solusi produk yang menjawab masalah mereka. Apa produknya? Yaitu adalah apa tadi? Boncengan anak ya, boncengan anak. Ini cuma satu contoh aja, nanti teman-teman bisa eksplorasi lagi mengenai contoh ini. Boncengan anak. Nah, sekarang kita cari di sini. Nah, di Tokopedia ya, Tokopedia. Saya cuma contohkan Tokopedia. Teman-teman bisa pakai yang lain, Bukalapak, Shopee, silahkan. Shopee kan menawarkan free ongkir kalau untuk belanja berapa gitu kalau nggak salah ya. Tapi kalau saya ini pakai Tokopedia karena caranya simpel. Jadi sekarang teman-teman cari ini, boncengan anak. Oke, cari boncengan anak. Ada nggak ya? Atau kalau teman-teman punya tetangga yang punya toko boncengan anak ya itu bagus gitu. Nah, ini dia. Ada banyak ternyata ya. Ini sekarang teman-teman tinggal pilih. Ada banyak sekali boncengan anak atau gendongan anak. Oke. Nah, di sini ada banyak ya. Kita cari yang paling laris dulu modelnya biar kita tahu. Di sini pilih penjualan biar kita tahu model yang paling laris itu yang mana sih. Coba ini ya. Ini juga. Jadi ini adalah sebuah solusi untuk calon customer kita nanti begitu. Oke, ini berapa nih terjual nih? Oke, ini masih loadingnya lama ya. Jadi ini teman-teman udah temu produknya, udah ketemu ya. Anggaplah udah ketemu ini. Oke, ini banyak 345, harganya 160.000. Ini harganya sama 160.000, terjualnya 465. Oh, beda 100 ya. Nah, teman-teman bisa jual produk ini. Uh, nah, kita lihat di mana lokasi suppliernya itu ada di Jakarta. Kita cari yang Jabodetabek ya. Jadi kenapa? Karena dari Jakarta ongkos kirim keluar itu biasanya lebih murah. Reputasinya dia 1000, lumayan sih. Kalau bisa kita cari yang warnanya itu emas, gold. Masih ada beberapa yang kurang simetris. Oke, nah sekarang kita cek dulu reviewnya bagus nggak? Karena lihat tracking barang dikirim dari Cilacap bukan dari Jakarta. Oke, barang bagus, pengiriman juga bagus, sesuai pesanan. Oke, rata-rata sih bagus reviewnya, jadi teman-teman bisa jual produk ini. Oke, cepat sampai dengan selamat. Oke, bisa. Bagus ya, produknya bagus. Suppliernya juga kita coba cek. Ini Tangerang ya. Gimana nih? Jakarta coba. Cara ngecek supplier yang bagus itu biasanya sih kita lihat responnya, produk yang terjual udah banyak belum, berapa produk yang sukses dari produk yang udah terjual. Misalnya ada 1000 order yang sukses, nyampe barangnya berapa, yang order yang sukses berapa. Jadi bisa kita cek. Oh, jadi dia emang khusus kayaknya ini ya. Reseller welcome. Oke.
Nindi Online Shop. Nah, teman-teman bisa coba jadikan dia sebagai supplier. Tentu saja teman-teman bisa kirim pesan ke dia, ke suppliernya, Mbak saya mau dropship bisa nggak gitu. Tanya aja dulu. Biasanya sih bisa. Oke, ini ada 1400 produk terjual. Kecepatannya ya, bagus ya, cukup sih. Reputasinya juga ini lumayan. Oke, nah ini ada banyak varian produk. Bagusnya gini, ada banyak varian produk. Jadi teman-teman kalau ada yang kosong bisa tawarkan produk yang lain gitu, model yang lain maksudnya. Oke, sip, udah dapat satu produknya, kita jadikan yang ini aja ya. Oke, ini. Nah, sekarang produknya udah ketemu. Lalu teman-teman posting produknya di mana? Oke, namanya ada di Facebook. Pinspeak ya, karena kita promosi pakai Facebook, jadi bisa promosinya di website. Kalau teman-teman punya website, langsung aja masukkan produknya ke website. Untuk nggak punya website, teman-teman bisa pakai Pinspeak. Saya rasa sih teman-teman ya udah, saya praktekin aja ya cara buat Pinspeaknya. Tinggal create page. Oke. Oke, misalnya brand atau produk ya. Mana nih? Anak baby kok nggak ada baby ya? Oh ini baby, misalnya toko perlengkapan anak, get started. Oh sorry ya teman-teman, akun saya ini kena blok, jadi akun saya ini nggak bisa bikin fanspage. Nah teman-teman bisa searching tutorialnya, gampang kok bikin fanspage, cuma kayak gitu aja. Habis itu teman-teman posting produknya di fanspage teman-teman. Saya coba deh, bisa nggak saya postingnya. Oke, di sini misalnya toko Mami Hebat ini, akun saya ini kena blok, jadi saya nggak bisa bikin fanspage, nggak bisa ngiklan, nggak tahu kenapa. Oke, nah kalau bisa jangan cari yang ini, kan banyak tulisannya nih, jangan cari yang banyak tulisan gini, nanti apa namanya, biasanya tidak bisa diiklan. Bisa sih diiklankan di Facebook, tapi dia kurang maksimal gitu. Cari yang nggak ada tulisannya. Koneksi internetnya lemot banget. Ini saya pakai monoshape ya, saya screenshot gambarnya. Oke, lalu nah ini saya blur biar nggak terlalu banyak tulisan. Oke, blur. Nah ini kan ini di blur aja biar nggak terlalu banyak tulisannya. Oke, kalau udah ini juga nih, data-data ini di blur aja. Cuman kalau bisa nggak harus ngeblur, dan cari produk yang apa namanya, yang nggak terlalu banyak tulisan ya teman-teman ya. Contoh aja, save bonceng anak. Oke, sip. Udah ketemu. Sekarang di sini teman-teman posting. Langkah kedua apa? Setelah produknya ada, teman-teman konversi itu artinya menyiapkan sesuatu, memberikan mereka penawaran agar mereka mau beli, begitu ya. Jadi setelah produknya dapat, teman-teman posting dan berikan penawaran untuk produk ini. Nah tadi ya, mana tadi? Oh ini boncengan anak. Nah, berikan sebuah penawaran. Penawaran misalnya diskon 30.000. Oke, khusus bulan ini saja, selama stok masih ada. Nah, ini adalah sebuah penawaran ya. Jadi teman-teman kasih penawaran yang bagus ke siapa? Ke calon customer kita, ke pengunjung kita gitu. Selama stok masih ada. Nah, habis itu kasih penjelasan, jangan sampai
mudik nggak pakai boncengan anak ini, kasihan. Jadi ditulis saja kata-kata yang bagus ya. Nah, jadi pokoknya kasih sesuatu yang benar-benar buat mereka beli gitu ya. Beli kata-katanya bisa ditambahin lagi kalau teman-teman mau nambahin lagi, boleh. Beli sekarang juga karena stok sisa 50-an piece, add WA misalnya, contoh aja ya teman-teman ya. Habis itu publish, mudah-mudahan aja bisa. Bisa ya. Oke, ini udah bisa, udah ketemu. Nanti sekarang kan teman-teman udah tahu harga ini 160.000. Nah, berapa harga yang kita jual? Oke, pribadi saya biasanya ambilnya sih 70.000 sampai 100.000, saya pribadi. Nah, misalnya kalau teman-teman ambil 70.000, adanya kan 230 dikurangi 30.000, jadi teman-teman dapat untungnya 40.000. Di sini tulis saja 230, nanti kan dikurangi 30.000, jadi teman-teman dapat untungnya 40.000 ya. Rata-rata sih teman-teman ngambilnya 70.000 sampai 100.000 sih untuk produk yang mereka jual. Tergantung produknya juga. Kalau produknya harganya 10.000 ambil untung 70.000 kayaknya juga nggak etis. Tapi kalau produknya segini, harganya segini, di up 70.000 itu masih bagus, masih cocok lah gitu. Nah, teman-teman up 70.000 lalu kasih diskon 30.000, jadi teman-teman masih dapat profit 40.000. Oke, sesudah itu teman-teman udah berikan sebuah penawaran. Nah, sekarang traffic, teman-teman datangkan pengunjung ke produk teman-teman yang sudah teman-teman berikan sebuah penawaran. Caranya gimana? Caranya ya teman-teman beriklan di Facebook. Oke, create ads. Ini contoh aja ya. Saya nggak tahu akun saya ini masih bisa atau enggak. Nah, untuk membuat iklan ini, oke, targeting ke orang yang tepat. Tentu saja teman-teman harus apa namanya? Target iklannya itu ya harus pas ke orang-orang yang benar-benar bakal membutuhkan boncengan anak ini gitu. Jadi siapa yang butuh? Tanda tanya ya. Jawabnya adalah orang tua. Ya, artinya mereka menikah dan punya anak. Lalu mereka suka apa? Artinya orang yang menikah ini dan punya anak ini biasanya mereka menyukai apa sih di Facebook? Menyukai apa di Facebook? Nah, ini teman-teman harus tahu jawabannya ya. Oke, langsung contohkan aja, misalnya engagement. Habis itu continue. Oke, untuk awal-awal pilih aja Indonesia, nggak apa-apa. Karena kan kita nggak tahu dari kota mana aja yang paling bagus peminatnya, yang banyak peminatnya. Makanya di awal-awal nanti teman-teman target kotanya Indonesia aja. Aduh, lemotnya. Sorry ya, ini nggak tahu nih koneksinya lemot. Jadi sejauh ini kita udah sampai pada bagian traffic beriklan dengan menggunakan Facebook Ads. Caranya sih seperti yang sedang saya contohkan. Oke, pilih ini. Kalau bahasa Indonesia sih interaksi. Oke, continue. Nah, ini kan ada location. Location-nya nggak apa-apa, teman-teman pilih people will live in this location. Dihapus saja United States-nya, pilih Indonesia. Oke. Yang teman-teman perhatikan adalah di sini ya. Yang butuh produk ini siapa? Tadi teman-teman udah jawaban. Siapa yang butuh produk boncengan anak ini? Yang jelas mereka orang tua beli yang menikah dan punya anak. Oke. Berarti yang menikah kira-kira umur berapa? Bisa jadi 20 juga udah menikah ya, tapi kira-kira udah punya anak belum gitu ya.
Boleh teman-teman mulai di angka 223 deh, nggak apa-apa ya. 23 sampai, memang sih umur 45 juga menikah, cuman apakah umur 45 ini masih main Facebook nggak gitu. Maksimal 40 aja. Untuk ini gendernya bisa laki bisa perempuan, boleh. Tapi saya lebih cenderung ke perempuan. Kenapa ya? Karena biasanya ibu-ibu yang lebih care dengan masalah yang kayak gini begitu. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman mau pakai all, nggak apa-apa juga. Saya contohkan perempuan. Nah, di sini yang harus teman-teman masukkan detailed targeting ini artinya mereka sukanya apa? Orang-orang ini dia sukanya apa di Facebook gitu. Jadi kalau orang yang menikah, kira-kira mereka mencari apa sih di Facebook gitu ya. Orang-orang yang punya anak kira-kira mencari apa sih di Facebook? Tips anak ada nggak? Nah, ini dia. Tips bayi ya. Oke, ini ada tips bayi. Nah, biasanya kalau orang punya anak kan pasti mencari ini ya, mencari info-info tentang bayi. Habis itu dia ini Mother and Baby Indonesia, misalnya ayah bunda. Oke. Habis itu parenting ini kan keluarga, artinya parenting Indonesia juga masuk. Nah, itu dimasukkan saja. Seberapa banyak masukinnya ya, sebenarnya sih nggak ada patokan ya, cuman kalau saya pribadi kalau ada uang cukup ya kita sampai mencari yang 1 juta orang. Di sini lihat ya, potensial reach ini jangkauan orangnya sampai 1 juta, jadi kita bisa menjangkau 1 juta orang. Nah, ini kan yang menyukai ini kan belum tentu juga sih sebenarnya orang yang menikah, makanya ini ada namanya narrow audience, artinya irisannya itu dan saja yang menikah, untuk memastikan aja sih menikah. Nggak ada ya, married. Nah, relationship status ini kita pilih yang married. Jadi orang-orang yang suka ini dan juga dia seharusnya menikah begitu. Jadi kemungkinan besar dia benar-benar punya anak begitu ya. Habis itu udah sih segini aja kalau di targetingnya, kan cuman masuk di sukanya apa ya. Kalau ada lagi yang lain ya nggak apa-apa kalau mau ditambahin. Habis itu edit placement, ini teman-teman mau tampilkan iklannya di mana. Saya sih biasanya pilih mobile only aja karena kebanyakan orang pakai HP, jarang pakai laptop Facebook kan. Oke, ini di Instagram nggak usah, ini dihilangkan aja. Feeds ini aja yang disisain. Jadi teman-teman bakal dapat 680.000 orang ya teman-teman jangkau. Dengan jangkauan sehari itu 27.000. Dengan kira-kira interaksinya sekali sampai 1.400 orang. Ada yang klik like, comment, share, kira-kira ya, kira-kira 240 sampai 1.400-an orang sehari. Sehari ya itu ya. Kalau sehari dari 240 orang yang beli satu aja kan lumayan. Biayanya, nah ini daily budget ini teman-teman menganggarkan berapa sehari. Nggak usah banyak-banyak ya, 30.000 aja, $3. Nah, dengan 30.000 teman-teman dapat kira-kira 100-an orang lah yang bakalan melakukan interaksi di postingan teman-teman, baik itu like, share, dan komen. Oke, habis itu yang lain biarin aja. Habis itu klik continue. Habis itu teman-teman pilih postingan yang teman-teman posting tadi. Oke, di mana ya? Nah, ini dia toko Mami Hebat. Post cannot be used on Instagram. Kalau ada tulisan kayak gini itu berarti Instagramnya masih aktif. Instagramnya itu di uncheck aja, dihilangin aja ya. 560.000 orang. Continue. Oke, nah ini baru udah pas. Selanjutnya udah tinggal klik place order, nanti iklan teman-teman akan dicek sama Facebook. Kalau diterima dia bakalan aktif. Nah, setelah diterima kan bakalan banyak nih orang berkunjung ke apa namanya, ke produk teman-teman. Trafficnya udah mulai masuk ke produk teman-teman. Ya teman-teman di sana tugasnya nanti bakal ada banyak komen segala macam ya. Makanya di komen itu diberikan penawaran lagi. Misalnya add WA hari ini dapat free ongkir misalnya begitu ya. Konversi jadinya ubah mereka yang awalnya cuma tanya-tanya, ubah mereka gimana caranya agar mereka mau beli. Kasih penawaran, kasih penawaran, kasih penawaran terus sampai mereka mau beli. Kalau mereka beli baru terjadi yang namanya penjualan. Kalau sudah jadi penjualan baru teman-teman mendapatkan penghasilan. Nah, jadi
Alurnya seperti itu. Nah, buat teman-teman tinggal dipahami lagi ini ya. Produknya seperti ini. Teman-teman cari produk berdasarkan ini aja. Berdasarkan masalah-masalah orang. Jadi produk untuk menyelesaikan masalah-masalah orang yang berdasarkan momen lebaran ini. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu, alur bagaimana kita memanfaatkan momen lebaran ini untuk mendapatkan penghasilan tambahan hingga jutaan rupiah. Nah, buat teman-teman yang pengen serius, pengen lebih serius, pengen lebih dalam untuk mempelajari yang namanya toko online dan Facebook Ads, itu kebetulan banget ya. Kalau teman-teman mau lebih dalam belajar ya, kebetulan banget saya sama teman-teman ya, itu sedang membuka kelas yang namanya mentoring tokoonline.com. Jadi ini adalah kelas ini sudah berjalan untuk batch 1 untuk angkatan pertama itu sudah berapa ya, 3 minggu, udah hampir 1 bulan. Dan orang-orang yang join di sana juga orang-orang yang baru banget belajar Facebook Ads, kebanyakan yang baru, ada sih yang udah beberapa dan mereka sudah mulai menghasilkan. Untuk testimoninya teman-teman bisa cek di mentoringtokoonline.com. Di mentoringtokoonline.com ini ada banyak hal lebih spesifik yang teman-teman belajar mengenai cara cari produk, cara cari supplier, cara mencari produk yang bakalan laku terus, nggak cuma pada waktu momen lebaran aja, cara mencari calon customer yang tepat, targetingnya yang pas bagaimana menggunakan Facebook Ads. Jadi itu akan lebih detail lagi dibahas di kelas mentoring tokoonline.com ini. Jadi kelas ini akan mentoring ini akan dilakukan selama 2 bulan full. Jadi teman-teman akan saya dampingi selama 2 bulan itu dengan grup WhatsApp. Habis itu ada Facebook Live setiap hari Minggu. Jadi kita bisa benar-benar kelas live, tanya jawab, apapun masalahnya bisa tanyakan setiap hari, bebas chatting ke saya. Didampingi selama 2 bulan full gitu. Berapa biayanya? Biayanya sangat murah banget untuk dibandingkan dengan materi yang teman-teman dapatkan. Biayanya sangat murah banget dan terjangkau. Pokoknya nggak bikin kantong jebol ya. Ya, kalau dibandingkan dengan tempat lain itu bakalan lebih mahal. Jadi kelasnya akan dilakukan selama 2 bulan dan dimulai pada awal Juni. Kelasnya kita mulai tanggal 1 Juni. Oke, untuk testimoni teman-teman bisa cek di websitenya langsung mentoring.tokoonline.com. Nah, dan rencana saya kelas ini akan saya masukkan ke marketplace digital yaitu di ratakan.com. Nah, kalau sudah masuk marketplace tentu saja harganya akan naik jadi 300.000 lebih. Kenapa? Karena saya harus bagi uangnya lagi untuk affiliate orang-orang yang mempromosikan. Jadi kalau mau serius lebih dalam pelajari Facebook dan toko online, saya saran sih teman-teman joinnya sekarang. Kalau sudah masuk marketplace harganya bakal 300.000 lebih. Jadi lumayan perbedaannya. Oke, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat ya sharingnya. Sebenarnya teman-teman kalau paham tentang awal di ADI itu sudah bisa sudah bisa membantu lah kalau teman-teman sudah pernah kenal yang namanya Facebook Ads. Cuman kalau belum pernah kenal itu bisa searching lagi video-video di YouTube, di channel saya ini juga ada. Jadi sekali lagi semoga bermanfaat dan sekali lagi saya tekankan buat teman-teman yang serius lebih dalam mau belajar silahkan join di mentoringtokoonline.com. Harga termurah. Teman-teman akan mulai belajar 1 Juni selama 2 bulan full belajar mengenai toko online dan Facebook Ads. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komentar.